Halo guys, saya Karsa dan selamat datang kembali di channel KP Gadget. Ini adalah Redmi Note 8 Pro, HP dari Xiaomi yang sudah beredar sejak tahun 2019 lalu. Ini adalah versi tertinggi dari Redmi Note 8 series waktu itu. Lantas setelah hampir 3 tahun berlalu, apakah HP ini masih worth it dipakai di tahun ini? Gue Karsa dan ini adalah reviewnya. Desain dari Redmi Note 8 Pro ini sendiri saya rasa dari dulu awal rilis tampak biasa aja. Kesannya memang main aman gitu. Tidak ada yang begitu terlihat mencolok dari desain HP ini, kecuali memang modul kamera belakangnya yang terasa agak sedikit menonjol. Jadi saat kita taruh HP ini di atas meja, HP ini rawan tergores dan jatuh. Dan untuk mengakalinya perlu kita pasang soft case tambahan. Untuk desain bagian belakang biasa aja, tapi kesan menggenggam HP ini saya rasa sampai sekarang masih lumayan terasa premium. Bodinya terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 5, baik di bagian belakang maupun depan. Untuk framenya memang masih terbuat dari plastik, tapi serius sih feel genggamannya masih enak. Oh ya, untuk warna yang sedang saya review ini namanya forest green ya, ada juga warna mineral grey, pearl white, dan satu lagi warna biru apa gitu namanya, nggak lupa saya, nanti saya cantumkan di sini. Ukuran layar di HP ini adalah 6,53 inci dengan rasio 19,5 banding 9 dengan kerapatan 395 ppi. Resolusi layarnya udah Full HD+. Gambar yang dihasilkan saya rasa masih tajam, akurasi warna juga masih enak, walaupun panel yang dipakai di HP ini adalah IPS. Untuk multimedia seperti menonton film dan streaming Netflix, HP ini sudah lebih dari cukup. Untuk Netflix udah support sampai resolusi Full HD atau 4K. Intinya resolusi tertinggi lah, karena Redmi Note 8 Pro ini sendiri sudah ada sertifikasi support Widevine L1. Performa di HP ini saya rasa masih kencang ya, karena Redmi Note 8 Pro ini dibekali prosesor gaming yang kencang saat itu, yaitu MediaTek Helio G90T. Saat itu Redmi Note 8 Pro memang bersaing cukup ketat dengan Realme 6 Pro, yang untuk hitung-hitungan performa memang beda-beda tipis. Tapi untuk gaming serius HP ini memang masih cukup enak banget sampai sekarang. Main game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan PS, serta game yang lainnya, HP ini masih lancar jaya. Oh ya, pilihan RAM di HP ini ada 3 ya, ada yang RAM 6 dengan plus internal 64GB, ada juga yang RAM 6 dengan plus internal 128GB, dan satu lagi kalau nggak salah RAM 8 dengan plus internal 128GB. Untuk varian RAM yang sedang kita review ini adalah yang RAM 6GB dengan plus internal 128GB dan sudah berada di Android 11 berbasis MIUI 12.5. Oh ya, baterai di HP ini berkapasitas 4000 mAh. Kapasitas ini tergolong besar ya, sehingga memang bodi di HP ini jadi terasa bongsor. Berat HP ini mencapai 200 gram. Memang cukup berat ya, apalagi HP keluaran sekarang sudah banyak yang minimalis dan tipis-tipis. Salah satu kekurangan yang mungkin terasa bagi sebagian orang di HP ini adalah slot SIM-nya yang masih hybrid. Jadi kalau memasang micro SD harus mengorbankan salah satu SIM. Itu pun jika teman-teman yang memang kebutuhannya wajib dual SIM sih. Tapi memori di HP ini lumayan lega. Saya sarankan bagi teman-teman yang ingin meminang HP ini di tahun sekarang, mending beli varian yang internal 128GB biar lebih luas gitu. Fitur lain di HP ini tentu masih support IR Blaster ya, yang berfungsi sebagai pengontrol elektronik seperti remote, AC, dan TV. Fitur andalan lain yang sangat mengesankan saat itu di HP ini adalah sudah support NFC, yang mana saat itu Redmi Note 8 Pro adalah HP 3 jutaan yang sudah membawa fitur ini. Ya, NFC mungkin sangat berguna dan penting bagi sebagian orang yang gak mau repot cek saldo saat berada di tol. Tinggal di tap aja kartunya maka sisa saldo akan keluar. Untuk sektor keamanan, Redmi Note 8 Pro masih punya fingerprint di bagian belakang yang posisinya menyatu dengan modul kamera. Ukurannya saya rasa agak kecil ya, jadi kadang tangan saya masih salah gitu nempelnya ke lensa kamera. Tapi untuk pembacanya sendiri HP ini masih cukup ya. Selain fingerprint ada juga face unlock yang fiturnya memang sangat jarang sih saya gunakan. Beralih ke sektor kamera, Redmi Note 8 Pro mengusung setup quad kamera atau 4 kamera dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, kamera ultra wide-nya 8 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan satu kamera lagi makro 2 megapiksel. Untuk kualitas kameranya saya rasa masih cukup ya, detailnya masih dapat tapi processing gambar masih kurang.
Tapi untuk tahun sekarang hasil kamera seperti ini saya rasa masih cukup bisa diandelin ya. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, ini ada hasil kamera belakang dari Redmi Note 8 Pro. Kalau di sini tampak masih bagus banget sih, warnanya juga masih enak, gonjreng. Untuk stabilisasi kita coba untuk jalan seperti biasa. Kayak goyang ya sini ya. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Redmi Note 8 Pro di resolusi 1080p. Kondisi sore hari. Coba kita jalan dulu. Untuk di sini tampak masih lumayan oke ya. Warnanya juga masih enak. Banyak jemuran, nggak enak kalau dilihatkan. Untuk kualitas audionya ini tanpa diedit. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat sendiri. Kalau saya nilainya masih lumayan oke ya, walaupun HP ini udah hampir 3 tahun, umurnya 2,5 tahun lah. Oke. Oh ya, Redmi Note 8 Pro ini sendiri sudah support fast charging 18 watt ya. Waktu itu Xiaomi juga menyertakan charging 18 wattnya di paket penjualan. Beda dengan versi basicnya yaitu Redmi Note 8 reguler yang sebenarnya juga sudah support fast charging 18 watt, tapi tidak diikut sertakan di paket penjualan. Untuk mengisi dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Dan untuk ketahanan baterainya ini sendiri selama beberapa hari ini saya pakai masih bisa bertahan sampai malam hari. Dengan pemakaian intensitas ringan, hanya sesekali main game dan lebih sering untuk balasin WhatsApp dan nonton YouTube. Performa HP ini sampai tahun sekarang saya rasa masih ngebut ya, belum terlalu jadul banget apalagi untuk bagian spesifikasi. Walaupun Redmi Note series sekarang sudah sampai di angka 11. Untuk chipset HP ini masih powerful ya, tapi sedikit keluhan saya dengan HP ini saat diajak bermain game agak lama, bodi belakangnya terasa panas. Saya biasa main PS Mobile kadang bisa sampai 2 pertandingan, yang bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit lebih. Suhunya naik. Jadi memang lebih bagus saya tutupin case agar panasnya tidak langsung ke tangan. Untuk keluhan lain saya rasa tidak ada lagi sih, hanya itu aja. Oke, kesimpulan dari saya untuk Redmi Note 8 Pro ini di tahun 2022. HP ini masih worth it. Ya, worth it. Chipsetnya oke, kameranya mantap, performa masih kencang, ada NFC Air Blaster, body masih cukup premium. Ya mungkin minusnya di bagian desain aja sih yang masih kaku dan agak tertinggal di tahun sekarang. Selain spesifikasi yang masih mumpuni, tentu saya bisa bilang HP ini masih worth it di tahun sekarang karena harganya juga sudah turun. Memang jarang sih yang masih jual HP ini dengan stok baru. Kebanyakan sih secondan gitu ya, karena HP ini udah discontinue untuk produksi. Tapi secondannya saya lihat di Shopee masih mahal sih 2 jutaan. Sedangkan HP yang saya review ini kemarin saya dapat dari pengguna, bukan dari toko. HP ini saya dapat dengan harga 1,8 juta yang varian RAM 6GB dengan plus internal 128GB. Kondisinya masih 90% mulus dan full set. Untuk kendala tidak ada sih karena ini adalah HP bekas pemakaian pribadi. Oh ya, saya nemu HP ini di forum grup jual beli di daerah saya. Tentu dengan negosiasi yang lumayan alot ya, dan akhirnya deal di harga 1,8 juta. Oke, sekian review Redmi Note 8 Pro kali ini dari KP Gadget. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you. Redmi Note 8 Pro. 2 hari lagi mau lebaran lah.